kerabat Phoenix, tahu kan bahwa tanggal 20 Maret itu adalah Hari Dongeng Sedunia. Hal tersebut dimulai sejak tahun 1991. Awalnya yang merayakan hanya negara Swedia, lalu diikuti oleh negara-negara lainnya. Nah, di Hari Dongeng kali ini kami mempersembahkan sebuah dongeng karya sendiri. Selamat menyimak. F29 Family mempersembahkan sebuah dongeng dengan judul Putri Dita Arum dan Pisang Ajaib. Narator dalam dongeng ini adalah Muti Phoenix. Daftar pengisi suara: Pita Phoenix sebagai Putri Dita Arum, Wulan Phoenix sebagai Nenek Nayarati dan Peri Zuita, Ara Phoenix sebagai sosok lain dari Peri Zuita, Aida Phoenix sebagai Peri Nafah, dan Zizi Phoenix sebagai Putri Zizi. Selamat mendengarkan. Dita Arum adalah seorang putri yang jelita, lincah, dan sangat penasaran. Ia berasal dari negeri Phoenix. Salah satu keinginannya adalah memasuki hutan terlarang. Namun, keinginannya itu hanya bisa ia tahan, sebab sejak dulu tidak ada yang diperbolehkan masuk ke hutan tersebut. Suatu hari, Dita Arum meminta izin kepada Putri Zizi, kakaknya, untuk bermain di luar istana. Lantaran kasihan melihat adiknya yang sejak tadi hanya bermain sendiri, Putri Zizi pun memberi izin. Saat itu, memang hanya mereka berdualah putri yang ada di istana. Pergilah, tetapi jangan bermain terlalu jauh, apalagi sampai memasuki hutan terlarang. Tetapi mengapa, Kakak? Bukankah kita pun sering berburu di hutan? Mengapa yang satu itu tidak boleh? Sudahlah Arum, jangan bertanya lagi. Jika tidak, kakak akan berubah pikiran dan kau tidak akan bisa bermain keluar. Berangkatlah Dita Arum keluar istana. Ia pun memuaskan dirinya dengan berjalan-jalan, melihat-lihat pemandangan, berlarian mengejar kupu-kupu, bahkan memetik bunga-bunga, lantas mencampakkannya begitu saja di tanah setelah menghirup wanginya yang menyegarkan. Bosan dengan semua itu, ia pun memutuskan untuk mengikuti saja kemana langkah kakinya membawanya. Secara kebetulan, ia tiba di pinggir hutan terlarang. Ingin masuk? Tidak. Kau penakut rupanya. Gadis itu tidak berhenti memanas-manasi sang putri. Bahkan setiap katanya semakin membuat Dita Arum penasaran tentang hutan terlarang. Setelah sekali lagi menertawakan dan mengejek sang putri sebagai penakut, gadis itu pun lenyap. Dita Arum yang ditinggalkan menjadi semakin kesal dan tidak mampu menahan rasa penasarannya. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, Dita Arum memasuki hutan terlarang. Semakin jauh Dita Arum memasuki hutan, semakin terkagum-kagum hatinya. Aneka jenis bunga dengan bermacam warna tumbuh di sana. Indahnya bahkan mengalahkan bunga-bunga yang sering ia jumpai. Ia pun mulai berpikir bahwa larangan memasuki hutan itu hanyalah perwujudan dari ketakutan berlebihan dari orang tua, bahkan leluhurnya. Ia terus berlari kecil memasuki hutan. Namun seketika langkahnya berhenti. Di hadapannya terbentang hamparan rumput yang ketika diinjak terasa sangat lembut.
Sontak Dita Arum merebahkan tubuhnya yang mendadak terasa lelah. Wah, nyaman sekali. Seperti tidur di kasur bulu saja. Tiba-tiba, seorang nenek berjalan menghampirinya. Tangannya menggenggam gelas berisi cairan yang berwarna merah darah. Hihihihi, minumlah ini. Tidurmu pasti akan semakin lelap. Nenek siapa? Dan di tangan nenek itu Anggur awet muda. Meminum ini akan membuatmu awet muda dan kecantikanmu akan abadi. jika memang benar, mengapa tidak minum sendiri? Dan nenek belum menjawab pertanyaanku. Sudah terlambat jika aku harus meminumnya. Tidak akan berpengaruh terhadap orang tua ini. Lain halnya dengan nona muda sepertimu. Kejelitaanmu akan bertambah. Oh, aku hampir lupa lagi. Namaku adalah Nayarati. Aku adalah ratu di tempat ini. Selamat datang di sarangku dan nikmatilah anggur berhargamu. Dita Arum tidak menolak lagi. Ia meminum anggurnya sampai tandas. Kemudian ia tertidur dengan sangat lelap. Saat Dita Arum terbangun, ia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Namun, ia mencoba berpikir positif. Mungkin hal itu karena ia baru saja tidur di alam bebas. Ia pun memutuskan untuk pulang. Akan tetapi, sampai petang menjelang, ia tidak juga berhasil menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Ia pun mulai menyesal. Jangan-jangan inilah alasan mereka untuk tidak diperbolehkan memasuki hutan larangan. Lalu sekonyong-konyong ia teringat pada Nenek Nayarati yang mengaku sebagai ratu di hutan larangan. Ia pun mulai memanggil-manggil sambil berlari ke sembarang arah. Alih-alih menemukan Nenek Nayarati, ia malah melihat sebuah kolam yang sangat jernih. Tiba-tiba saja timbul keinginan untuk mandi. Ia pun segera menghampiri kolam tersebut. Dan alangkah terkejutnya ia melihat bayangan yang terpantul di air kolam tersebut. Ternyata dirinya telah berubah menjadi seekor kera. Pantas saja ia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dita Arum pun menangis terseduh-seduh. Wajahmu lucu sekali. siapa kau sebenarnya? Aku mohon, hantarkan aku keluar dari hutan terkutuk ini. Kau bisa masuk sendiri, tentunya kau bisa keluar sendiri, bukan? Dan kau bertanya siapa aku? Lihatlah. Nayarati? Hihihihihihihi. 100 untukmu. Tapi tentu saja itu bukan nama asliku. Aku adalah Zuwita, peri terhebat zaman ini. Sekarang aku akan menjadikanmu seekor bebek jelek. Kera jadi bebek, menarik sekali. Belum pernah terjadi, bukan? Zuwita bersiap melakukan sihir, sedangkan Dita Arum hanya bisa mundur-mundur ketakutan. Beruntung di saat yang genting itu datang peri lain yang tidak kalah cantiknya, tetapi jauh lebih sakti. Hentikan, Zuwita. Jangan menyakiti orang lagi. Kenapa kau selalu mengganggu kesenanganku, kakak? Makanlah pisang ini.
Jangan khawatir, pisang ini pisang ajaib yang mampu mengeluarkan khasiat anggur pengubah wujud yang tadi kau minum. Memakan ini akan mengembalikanmu ke wujud. Siapa kau? Mengapa menolongku? Namaku Naflah. Zuwita ini adalah saudariku. Aku tidak suka kalau dia berbuat jahat. Jadi, berhentilah curiga padaku dan makan pisangmu. Setelah itu, aku akan mengantarmu kembali ke istana. Dita Arum pun memakan pisangnya tanpa ragu. Sama seperti setelah meminum anggur pengubah wujud, ia pun terlelap setelah menghabiskan pisangnya. Ketika terjaga, Dita Arum sudah berada di kamarnya di Istana Phoenix. Hal pertama yang ia lakukan adalah bercermin. Alangkah gembira ia saat melihat wajahnya yang telah kembali cantik. Ia pun berputar-putar dan bernyanyi-nyanyi riang. Pada saat itu, masuklah Putri Zizi. Sekarang kau mengerti bukan? Jika setiap larangan bukannya tanpa alasan. Tentu saja kakak. Tapi siapa yang mengantarkanku pulang? Peri Naflah, dia juga yang menceritakan semua padaku. Dan sekarang, berhentilah berputar-putar lalu mandi. Kami sudah menunggumu di ruang makan. Sejak hari itu, Dita Arum tidak lagi mendekati hutan larangan.